Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak perang dagang. Kelompok 5 tersendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Levi Eka Mareta, kemudian ada Lucy Milasari Miningrum, kemudian ada Sabita Latifatur Rohmah, dan saya sendiri Wika Cahyu Gumelar, dan yang terakhir Zevanya Sangi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Awal terjadinya perang dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai perang dagang dengan menaikkan tarif impor baja dan aluminium serta barang impor dari Cina, sehingga mendapat perlawanan dari negara mitra perdagangan baja dan aluminium seperti Uni Eropa, Kanada, dan terutama dari Cina. ASEAN sebagai salah satu supplier utama barang ke Cina juga pasti akan terkena dampaknya. Dengan menggunakan GTAP versi 9, dilakukan simulasi untuk menganalisis dampak perang dagang Donald Trump terhadap perekonomian Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Kanada, dan negara di ASEAN. Perang dagang yang berlangsung antara Amerika Serikat dan China justru merugikan kedua negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terjadi penurunan tajam dalam ekspor dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen di kedua negara. Dalam laporan lembaga PBB, Conference on Trade and Development (UNCTAD), kenaikan tarif membawa efek buruk bagi Amerika Serikat dan China dan beresiko menyebar ke ekonomi global. Selanjutnya, Selanjutnya ada dampak perang dagang Amerika dan China bagi masing-masing negara. Dampak perang dagang ini bukan hanya berpengaruh bagi negara lainnya, tapi juga bagi negara itu sendiri, yaitu Amerika dan China. Yang pertama ada dampak bagi negara Amerika. Hasil penelitian menunjukkan perang dagang Trump membuat pertumbuhan PDB dan kesejahteraan Amerika Serikat mengalami penurunan, walaupun neraca perdagangannya mengalami kenaikan positif. Kenaikan tarif baja akan memberi efek positif terhadap output dan permintaan tenaga kerja sektor iron and steel di Amerika Serikat. Selanjutnya ada dampak bagi China. China terpaksa memotong biaya agar barang tetap murah untuk mempertahankan pasar. Dampak penurunan PDB dan kesejahteraan tertinggi juga dialami oleh China. Selain itu, neraca perdagangannya mengalami penurunan, serta diperkirakan akan terjadi pembelokan perdagangan ke negara lain akibat kenaikan tarif impor ke Amerika Serikat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Levia. Bagaimana dampak perang Amerika Serikat dan China terhadap perdagangan internasional? Dampak dari dagang Amerika Serikat dengan China bagi perdagangan internasional menjadi suatu acuan penting dalam mendongkrak ekonomi dalam negeri baik di negara maju dan negara berkembang. Dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China bisa menyebabkan tidak hanya turunnya perekonomian global, tetapi juga terganggunya kegiatan ekspor dan impor. Permintaan global juga akan turun dan mengakibatkan volume dan harga barang yang diperdagangkan secara global tertahan di level yang rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sabita. Bagaimana dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China bagi Indonesia? Perang dagang di antara Amerika Serikat dan China berdampak pada perlambatan ekonomi global. Dampak dari perlambatan ekonomi global kemudian menyebabkan harga dan permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia semakin menurun. Perang dagang tersebut semakin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor, karena ketika terjadi perang dagang, negara-negara tersebut akan mengurangi produksi dan akan berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan bakunya. Dan melemahnya ekspor Indonesia, hal tersebut juga berdampak pada neraca dagang Indonesia.
Dengan adanya perang dagang di antara Amerika Serikat dan Cina, hal itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistika, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi turun pada kuartal 2 tahun 2019, yakni 5,05%, yang sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%. Tidak hanya itu, perang dagang di antara Amerika Serikat dan Cina juga bisa mengancam pasar modal Indonesia. Akan tetapi, Indonesia mengantisipasi perang dagang tersebut dengan melakukan pendalaman pasar modal dengan lebih optimal, mulai dari sisi supply, demand, hingga menyempurnakan infrastruktur. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.